Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang hubungan pemerintahan, yang dimana kelompok kami beranggotakan Farhan Reza Gayo, Muhammad Safa Abigail Gurmilang, Mauliza Diana Zulfa, Afiliani Almira, dan juga Muhammad Elif Atalah. Lanjut saja, kita ke materinya. Hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis saya mengambil dari Clark and Stewart yang dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, ada the relative autonomy model, yang dimana pengertian ini memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Yang dimana pemerintah pusat ini yang menjadi kiblatnya para pemerintah daerah agar tidak keluar dari zona yang telah ditetapkan supaya tidak mencari chaos di negara ini. Lalu yang kedua ada degensi model, yang dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat. Lalu yang terakhir ada the interaction model. The interaction model ini merupakan suatu bentuk model di mana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Lalu, adapun saya juga menjelaskan apa itu hubungan antara pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang dimana saya hanya mengambil 3 saja. Apa saja itu? Yang pertama adalah penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Lalu yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan kewenangan. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan terkonsolidasi pada level pemerintah nasional. Karena itu, kekuasaan di pemerintah daerah sangat tergantung pada kemurahan hati pemerintah nasional dalam mendesentralisasikannya. Dalam pasal 18A UUD NRI 1945 ayat 1 berisi hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya, hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah yang meliputi: yang pertama, pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, kerjasama antar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan umum. Yang terakhir, pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Dasar hukum pelayanan publik. Payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik terdiri dari pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perlunya kerjasama daerah antara lain: yang pertama, faktor keterbatasan daerah. Yang kedua, faktor kesamaan kepentingan. Yang ketiga, berkembangnya paradigma baru di masyarakat, memerlukan wadah komunikatif yang menunjang pendekatan perencanaan partisipatif sesuai dengan semangat otonomi daerah. Yang keempat,
Jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi perlunya menggalang persatuan dan kesatuan dalam mempererat kerjasama antar daerah. Yang kelima, sinergi antar daerah. Yang keenam, peluang perolehan kerjasama dan sumber daya dari program pembangunan baik nasional maupun internasional. Yang ketujuh, sebagai wadah komunikasi utama bagi stakeholder dalam kegiatan pembangunan. Yang kedelapan, jawaban teknis terhadap kelemahan instrumentasi formal pembangunan. Hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi: yang pertama, kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. Yang kedua, bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Hubungan keuangan. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Bahkan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Januari 2022 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan Undang-Undang tentang hubungan keuangan ini telah disahkan oleh Presiden dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerahnya masing-masing. Yang kedua, bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya. Yang ketiga, bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Yang keempat, sesuai dengan pasal 18A ayat 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kelima, sesuai pula dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah meliputi: yang pertama, pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah. Dan yang ketiga, pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Lalu saya sini akan menjelaskan sedikit tentang hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya atas pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah meliputi: yang pertama, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya pribadi akan menyampaikan dua materi. Materi pertama yaitu mengenai hubungan pelayanan umum, dan materi kedua mengenai kerjasama daerah. Hubungan pelayanan umum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal. Yang kedua, adanya pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Yang ketiga, atau yang terakhir, adanya fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
Lalu materi selanjutnya atau materi yang kedua yaitu kerjasama daerah. Dalam otonomi daerah, yaitu memberi kesempatan kepada kabupaten atau kota untuk melakukan kerjasama dengan kabupaten atau kota yang berbatasan. Hal ini juga didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu daerah di dalam menjalankan pelayanan publik dimiliki oleh semua daerah. Maka hal ini daerah memerlukan daerah lain untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Hal inilah yang menjadi dasar atau alasan terjadinya kerjasama antar daerah. Alasan yang kedua atau alasan yang terakhir yaitu adanya keterbatasan anggaran belanja publik dalam suatu daerah, sehingga daerah antara satu dengan yang lainnya memiliki tujuan yang sama. Hal ini juga lah yang menjadi dasar atau alasan terjadinya kerjasama daerah. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.